Maka mimpi tentang 3 periode itu atau apa yang sekarang terjadi adalah wajah lain dari mimpi istana tentang 3 periode. Jadi ada undang-undang sebetulnya itu, ya ini interpretasi saya, tapi saya bisa bertanggung jawab secara akademis, bahwa ada semacam pelanggaran terhadap undang-undang keuangan negara. Ada semacam pelanggaran terhadap undang-undang APBN sebetulnya. Karena itu digelontorkan menjelang pemilu. Apa yang terjadi hari ini menurut saya adalah buah dari mimpi Joko Widodo sebetulnya. Mimpi Joko Widodo untuk 3 periode sebetulnya. Jadi kalau kita ingat setahun lalu lebih, itu kan ada gagasan 3 periode. Dan 3 periode gagasan itu menurut pengakuan Bahlil Lahadalia, itu adalah betul-betul ide Bahlil Lahadalia yang kemudian dijalankan. Dan pertanyaannya adalah, Bahlil itu siapa kan? Bahlil Lahadalia adalah menteri kesayangan Joko Widodo, dan Bahlil adalah pendukung kuat dari pasangan 02. Jadi kalau logik kronologisnya, maka mimpi tentang 3 periode itu atau apa yang sekarang terjadi adalah wajah lain dari mimpi istana tentang 3 periode. Lalu yang kedua, pertanyaannya adalah apakah proses elektoral ini sesuai dengan regulasi yang ada kan? Apakah proses pemilu itu betul-betul menjalankan undang-undang pemilu dengan benar? Ini belum pertanyaan soal etik dan tidak etik ya. Ini belum pertanyaan soal etik dan tidak etik. Jadi kalau pertanyaan pertama adalah apakah proses pemilu ini berjalan sebagaimana prinsip-prinsip atau asas-asas pemilihan umum? Nah, problemnya ada di situ. Problemnya ada di situ. Karena secara empirik terlalu banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa proses pemilu ini berjalan tidak sebagaimana mestinya undang-undang. Kan itu. Tidak sebagaimana mestinya undang-undang. Yang berikutnya adalah apakah proses pemilu ini sesuai dengan nilai-nilai demokrasi misalnya. Di mana dalam demokrasi ada keadilan, kontestasi misalnya, ada proses-proses yang disebut dengan freedom, kebebasan di dalam proses pemilu. Tapi kita menemukan data-data empirik misalnya bahwa ada institusi tertentu yang direpresi oleh institusi yang lain misalnya. Kita mendengar ada kepala desa yang bercerita bahwa dia mengalami tekanan misalnya. Meskipun itu kasuistik, tetapi itu adalah tanda yang memungkinkan juga kepala desa yang lain itu merasakan hal yang sama, tetapi tidak atau kurang berani untuk mengungkapkan bagaimana represi itu dilakukan. Berikutnya adalah apa yang terjadi menjelang pemilu misalnya. Kalau kita lihat yang terjadi menjelang pemilu misalnya, hampir ada semacam semacam anomali sih antara data quick count dan real count dengan survei sebelum pemilu gitu. Di mana hampir seluruh lembaga survei sebelum pemilu mengatakan bahwa pemilu akan terjadi 2 putaran. Survei, saya adalah akademisi, meyakini survei yang berani dia mempublikasikan ke arena publik, dia memenuhi standar saintifik. Artinya dia bisa mempertanggungjawabkan metodologinya secara ilmiah. Tetapi hasil survei sebelum pemilu dengan hasil pemilu ternyata ada anomali. Pertanyaannya, mengapa dalam hitungan hari ada anomali? Kan itu. Lalu ditemukanlah peristiwa-peristiwa, di antara misalnya ada tiba-tiba bansos yang anggarannya naik 20 triliun dibanding episode saat COVID misalnya. Totalnya kan sampai 496 triliun ya. Saya juga mencoba untuk mengecek itu apakah bansos di bulan Februari itu sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara itu. Ternyata tidak ada itu.
Ternyata tidak ada. Dan mengapa misalnya ada perpanjangan bantuan sosial padahal selesainya harus di bulan November kemarin? Jadi ada undang-undang sebetulnya itu, ya ini interpretasi saya, tapi saya bisa bertanggung jawab secara akademis, bahwa ada semacam pelanggaran terhadap undang-undang keuangan negara. Ada semacam pelanggaran terhadap undang-undang APBN sebetulnya. Karena itu digelontorkan menjelang pemilu. Tidak sesuai dengan jadwal bagaimana seharusnya bansos itu diberikan. Nah, seluruh peristiwa empirik yang kemudian menjadi gaduh, terjadi di mana-mana melalui media sosial dan seterusnya, sampai kemudian persoalan bansos dan seterusnya, itu adalah realitas yang tidak bisa dihindari untuk direspon oleh institusi demokrasi. Termasuk misalnya ada mahasiswa, ada akademisi, ada kaum cendekiawan, ada lembaga survei, riset dan semuanya untuk merespon persoalan ini, bahwa ada tanda-tanda pelaksanaan pemilu tidak sesuai dengan undang-undang pemilu. Nah, peristiwa ini kemudian direspon tidak hanya oleh kaum terpelajar, tapi juga kemudian oleh parlemen. DPR kan adalah satu lembaga formal yang representasi dari kekuatan politik dan representasi dari rakyat secara prosedur demokrasinya. Maka menurut saya, kalau kemudian muncul hak angket, itu adalah jalan demokrasi, bukan jalan untuk selain jalan demokrasi sebetulnya. Karena dia jalan demokrasi, kita mesti memberi tempat hak angketnya itu untuk berjalan, Di forum hak angket itulah nanti terjadi penyelidikan, akan minta para saksi dan lain-lain. Menurut saya, hak angket itu juga adalah selain jalan demokrasi, dia meja untuk menunjukkan pembuktian apakah pemilu itu sesuai dengan undang-undang atau tidak. Kan hak angket sebenarnya hak untuk menyelidiki perkara atau sebuah kebijakan atau langkah pemerintah yang menjalankan undang-undang dalam isu-isu strategis kan. Nah, saya kira karena itulah kemudian hak angket menjadi meja untuk menunjukkan pembuktian apakah proses pemilu berjalan sesuai dengan undang-undang atau tidak. Kalau kemudian disimpulkannya tidak sesuai dengan undang-undang, maka jalan demokrasi itu akan berjalan sebagaimana mekanisme menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang pasal 20 itu. Jadi, nah pada titik itu pertanyaannya kemudian adalah apakah anggota DPR serius untuk menjalankan hak angket itu? Disitulah pentingnya tanggung jawab kami, kaum akademisi dan para profesional lain, untuk mengingatkan parlemen bahwa mereka menjadi anggota DPR itu untuk diantaranya adalah memiliki fungsi kontrol kan. Jadi kita juga punya kewajiban untuk kepada anggota DPR untuk menjalankan fungsi kontrol itu. Di antara fungsi kontrol adalah menjalankan hak angket, dan itu konstitusional. Jadi kalau kemudian teman-teman memacanakan ada sejumlah anggota DPR yang penting untuk menyuarakan persoalan ini, itu adalah langkah yang menurut saya dijamin oleh undang-undang, dan saya kira kita tahu semua, dan itu adalah jalan demokrasi dan jalan yang dibenarkan dalam koridor kebangsaan kita. Saya kira itu poin-poin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.